بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل الثامن بمعهد حسن الخاتمة، أعزكم الله. كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. الحمد لله، في هذا اليوم سنواصل دراستنا عن كتاب الصلاة، والموضوع الذي سندرسه هو مبطلات الصلاة وركعات الفرائض. Mubtilatus salati, hal-hal yang membatalkan salat. Walladhi yubtilus salata 11 syai'an. Hal-hal yang membatalkan salat ada 11. Yaitu yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Ketika kita sedang salat, maka kita dilarang berbicara selain dari bacaan salat. Termasuk ketika ada orang yang bersin, maka kita tidak boleh menjawabnya dengan yarhamukallah ataupun yarhamukillah, karena itu di luar bacaan salat. Kemudian yang kedua adalah al-amalul katsir, melakukan gerakan yang banyak, yang lebih dari 3 gerakan besar, dan itu bukan merupakan amalan salat. Contoh misalkan ketika sedang salat ada yang membenarkan atau membetulkan sarungnya sampai berkali-kali. Kemudian dia ketika sedang berdiri pun tidak bisa diam, bergerak-gerak. Tentunya ini juga bisa mempengaruhi kepada sholat orang lain. Yang lain bisa jadi terpengaruh sehingga tidak bisa menjadi khusyuk ketika sedang sholat. Yang ketiga, al-hadas, berhadas. Bisa buang angin ataupun yang lainnya. Maka ketika kita berhadas, maka sholatnya menjadi batal. Selanjutnya yang keempat adalah hudutsun najasah, terkena najis. Ketika kita sedang sholat, kemudian tiba-tiba kejatuhan kotoran, maka sholatnya menjadi batal. Kecuali misalkan najisnya yang dimaafkan. Contoh misalkan darah kutu. Nah, darah kutu ini termasuk darah yang dimaafkan. Kemudian inkishaful aurah, terbukanya aurat. Ketika kita sedang sholat, kemudian pakaian kita terbuka dan akhirnya auratnya pun menjadi terbuka, maka sholatnya bisa menjadi batal. Maka kita harus hati-hati, khususnya yang laki-laki.
ketika hendak sholat, maka gunakanlah pakaian yang lebih longgar dan panjang. Jangan sampai, ini banyak kejadian, ketika ruku ataupun sujud, itu ada bagian auratnya yang tersingkap. Disebabkan pakaiannya ataupun bajunya, celananya kecil dan pendek, sehingga ketika dia ruku ataupun sujud, maka auratnya ada yang terlihat. Yang keenam, taghyirun niyah, mengubah niat. Bagaimana mengubah niat ketika sedang sholat? Contohnya, ketika kita sedang sholat, kemudian mengubah niat sholat tersebut. Misal ketika sholat zuhur, dalam hatinya dia mengubah dari sholat zuhur menjadi sholat qabla zuhur. Nah, ini terjadi perubahan niat dari yang fardu menjadi yang sunnah. Tentunya ini menyebabkan sholatnya menjadi batal. Yang ketujuh, istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Selanjutnya, al-aklu, makan. Jadi kalau sedang sholat makan, maka itu membatalkan sholatnya. Begitu pula asyurbu, minum. Itu pun membatalkan sholat. Yang ke-10, al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Jadi ketika sholat, misalkan dia mungkin melihat sesuatu yang membuat dia tertawa, kemudian dia tertawa terbahak-bahak, maka itu pun menjadi penyebab sholat dia menjadi batal. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddah, murtad. Tentunya kalau orang yang murtad, maka ini bukan hanya membatalkan sholatnya, tapi juga membatalkan keislamannya. Raka'atul faraid. Wa raka'atul faraid 17 raka'atan. Jumlah rakaat salat fardu ada 17 rakaat. Fiha 34 sajdatan. Di dalam semua rakaat tersebut terdapat 34 sujud. Wa 94 takbiratan. Ada 94 takbir. Wa 9 tashahhudatin. Ada 9 tashahhud. Wa 10 taslimatin. Ada 10 sekali salam. Wa 153 tasbihatan. Dan ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan. Sedangkan jumlah rukun di dalam sholat fardu ada 126 rukun. Fi subhi 30 ruknan. Di dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi 42 ruknan. Dan di dalam salat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati 54 ruknan. Dan di dalam salat yang jumlahnya 4 rakaat ada 54 rukun.
Salat yang berjumlah 4 rakaat ini adalah salat zuhur, asar, dan isya. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan. Barang siapa yang tidak mampu mengerjakan salat fardu dengan berdiri, maka ia boleh salat dengan duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan barang siapa yang tidak mampu salat dengan duduk, maka ia boleh mengerjakan salat dengan berbaring. Ini tentunya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka salatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu salat sambil duduk, maka salatlah kamu sambil berbaring. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini mari kita sama-sama memperbaiki salat kita semuanya. Mempersiapkannya dengan baik, mulai dari pakaian, kesucian diri, sikap kita dalam melaksanakan salat, ataupun yang lainnya, sehingga salat kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan Allah menerima salat kita semuanya. Naktafi bihadzal qadr. Al-'afwu minkum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.